Kota Banjarnegara, dengan keindahan alamnya yang memikat dan kekayaan budayanya yang unik, merupakan tempat di mana sejuta cerita bersemayam, dari legenda-legenda tentang asal-usulnya hingga perjalanan sejarahnya yang penuh liku-liku. Mari kita telusuri bersama-sama kepingan-kepingan kisah yang menghidupkan keajaiban dan keunikan kota Banjarnegara. Saya yakin setiap cerita yang kita temui akan memberi warna dan inspirasi yang tak terlupakan. Ayo, mari kita mulai petualangan ini, dan selamat mendengarkan. Asal-usul nama Banjarnegara memiliki sejarah penting atas berdirinya daerah tersebut. Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayahnya mencapai 169,73 km persegi, terbagi menjadi 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sebelah timur, Kabupaten Kebumen di sisi selatan, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di sebelah barat. Secara geografis, wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat dibagi menjadi 3, yaitu zona utara, zona tengah dan zona selatan. Zona utara mencakup dataran tinggi Ding dan Pegunungan Serayu Utara. Selain itu juga ada Gunung Rogo Jembangan dan Gunung Praung, sedangkan zona tengah mencakup Depresi Serayu yang subur dan zona selatan mencakup Pegunungan Serayu Selatan. Berikut penjelasan Banjarnegara secara lengkap. Asal-usul nama Banjarnegara. Hari jadi Banjarnegara sebagai kabupaten dimulai 26 Februari tahun 1571. Tanggal tersebut bertepatan dengan pembagian wilayah Wirasaba menjadi 4 oleh Joko Kaiman. Saat itu, wilayah Wirasaba dipimpin oleh Adipati Wirasaba VI dan hidup pada masa Kesultanan Pajan. Suatu saat, terjadi kesalahpahaman antara Adipati Wirasaba dengan Sultan Hadiwijaya dari Pajan. Adanya permasalahan tersebut menyebabkan terbunuhnya Adipati Wirasaba. Setelah itu, Sultan Hadiwijaya yang sadar tindakannya salah, lantas memanggil ahli waris Adipati Wirasaba. Pada awalnya anak keturunan mendiang Adipati tidak ada yang berani menghadap, karena khawatir nantinya dieksekusi. Kemudian, salah seorang menantu Adipati yang bernama Raden Joko Kaiman pun memberanikan diri ke Pajan. Sesampainya di Pajan, Joko Kaiman justru diangkat menjadi penguasa baru di wilayah Wirasaba dengan gelar Adipati Warga Utama II atau Adipati Wirasaba ke-7. Pada kesempatan tersebut, Joko Kaiman juga mengusulkan agar wilayah Wirasaba yang luas dibagi menjadi 4, lalu usul itu diterima. Sehingga, Wirasaba pun dibagi menjadi 4 bagian. Seperti Banjar Pertambakan dipimpin Kyai Ngabehi Wirayuda Merden, dipimpin Kyai Ngabehi Wiryakusuma. Wirasaba dipimpin Kyai Ngabehi Warga Wijaya Kejawar dipimpin Joko Kaiman sendiri. Wilayah Banjar Pertambakan itulah yang di kemudian hari dikenal dengan nama Kabupaten Banjarnegara. Daerah Banjar sekarang Kota Banjarnegara menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibu kota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan area persawahan luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan Banjar inilah didirikan ibu kota Kabupaten Negara yang baru, sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara. Banjar, sawah, negaran, kota. Sedangkan dijuluki sebagai Kota Dawet Ayu karena menjadi minuman khas dari Banjarnegara. Bahkan, ada lagu berjudul Dawet Ayu Banjarnegara ini dipopulerkan kembali oleh grup seni calung dan lawak Banyumas Perang Penjol pada tahun 1980-an. Grup ini terkenal di Karesidenan Banyumas pada era tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Selain versi tersebut, ada pula versi Ahmad Tohari yang mengatakan bahwa berdasarkan cerita tutur secara turun-temurun, ada sebuah keluarga yang berjualan dawet sejak awal abad ke-20. Generasi ketiga pedagang tersebut terkenal karena cantik, sehingga dawet yang dijual sering disebut orang sebagai dawet ayu. Demikian penjelasan mengenai asal-usul nama Banjarnegara.